Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, para guru-guru kita, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hud bin Muhammad Baqir Al-Attas, yang mewakili para kiai, Kiai Haji Abdul Hakim Hadi, dan para guru yang banyak luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka, memberikan manfaat dan penerangan untuk kita sehingga dapat bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa tentu anak daripada almarhum guru kita Kiai Ahmad Junaidi Abdullah, yaitu Al-Ustaz Mu'in dan keluarga besarnya. Hadirin rahimakumullah, beliau guru kita memang sudah meninggal, tapi alhamdulillah gerakan-gerakan yang ada pada beliau ini terus berlanjut. Karena hakikatnya beliau adalah estafet untuk menyambungkan dakwah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan estafet ini tidak akan pernah terputus. Senantiasa dan selalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan munculkan orang-orang yang memegang daripada tongkat estafet ini, yang tentu orang-orang ini adalah pilihan Allah. Ini dunia punya Allah. Semua permainan Allah yang atur. Allah Subhanahu wa ta'ala percontohkan manusia yang paling mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus dalam keadaan permasalahan yang ada di dalam lingkungannya ini multi konflik. Beliau diutus dalam keadaan umat yang paling dikatakan terpuruk. Jahiliyah, wataknya keras, kasar, gersang, ekonominya juga tidak terlalu baik. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini buat contoh kita. Keadaan kita di sini insya Allah nggak seperti yang terjadi dahulu di zaman jahiliyah. Alhamdulillah bangsa kita ini terkenal dengan bangsa yang lemah lembut, betul. Kalau di sana wataknya kasar. Subhanallah, dalam waktu 23 tahun ini kasus yang dikatakan banyak masalah selesai. Bahkan bukan sampai di situ saja. Dijadikan mereka di dalam 23 tahun itu menjadi orang-orang yang unggulan, zaman keemasan. 23 tahun ini bisa dikatakan waktu yang singkat. Mohon maaf kalau kita berbicara kemerdekaan kita udah 70 tahun sekian. Betul, mau 80 dikit lagi ya. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam hanya dengan waktu 23 tahun.
berubah, bukan sekedar berubah, tapi mereka terangkat menjadi zaman keemasan yang terus berjalan di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar. Negara yang paling top, negara yang paling kuat, negara adikuasa pada saat itu jatuh di tangan umat Islam. Romawi, ini kan Romawi udah ratusan tahun atau ribuan tahun. Persia ribuan tahun itu negara jatuh di tangan umat Islam. Artinya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai percontohan, dan ini sebagai bukti yang beliau lakukan. Beliau ini merapihkan keadaan yang paling terpuruk menjadi zaman keemasan. Artinya beliau meninggalkan konsep. Ini bukan berarti oh iya jelas aja itu kan nabi. Nabi ini kan contoh. Beliau diutus oleh Allah sebagai contoh. Beliau buktikan apa yang diajarkan oleh Allah, beliau jalankan, maka berhasil, dan itu menjadi satu konsep. Karena buktinya dilanjutkan tadi oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar, dan para sahabat-sahabat, juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Bicara konsep strategisnya, bicara konsep di dalam ibadahnya untuk dibuka oleh Allah. Konsep yang hebat yang membuka hati untuk dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan. Konsep ketakwaan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu wilayah mereka beriman, bertakwa, maka aku, kata Allah, akan bukakan baginya keberkahan dari langit, dari bumi. Kalau Allah sudah buka, nggak ada yang bisa mencegah. Ini konsep untuk membentuk manusia menjadi manusia yang baik, maka ada konsepnya. Dan ini terus dibawa oleh para ulama, oleh para salihin. Yang mereka senantiasa menjalankan ini, membuat baik atau memperbaiki diri kepada Allah, memperbaiki hubungan kepada Allah dengan keindahan ibadahnya, dengan keindahan mujahadahnya, melawan nafsunya. Sehingga kita dengar tadi ini guru kita, ya udah, dana atau uang yang beliau terima, beliau serahkan, sudah. Beliau pikirkan keadaan-keadaan dakwah. Makanya hadirin rahimakumullah, kita ini umat gak bakal bisa maju jalan di tempat kalau kita berteori tentang Islam tapi tidak kembali kepada teori dasar yang diajar oleh Sayyidina Muhammad SAW. Nggak kembali kepada apa yang telah digariskan, apa yang telah ditanamkan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Makanya luar biasa. Terus berjalan ini figur-figur sebagai pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini tidak akan pernah padam. Cuma memang untuk kita belajar ini juga kita perlu adanya adab. Makanya dikatakan laisal mahrum man lam yurzaq salihun, walakinal mahrum man ruzika salihun walam yurzaqal adab ma'ah. Orang yang merugi bukannya dia itu nggak ketemu orang soleh. Ya memang merugi, nggak ketemu orang soleh merugi. Tapi yang lebih parah, ada orang soleh di dekatnya, ada orang soleh di sekitarnya, tapi nggak dikasih adab kepadanya. Apalagi ini zaman luar biasa.
Memang mereka tahu caranya untuk melemahkan Islam adalah melemahkan tokoh-tokohnya di hadapan masyarakat. Sehingga masyarakat dengan pola yang sederhana yang ada padanya, yang belum banyak mencicipi daripada duduk di majelis taklim, akhirnya dengan derasnya polusi-polusi pemikiran yang ada di zaman sekarang, mereka mudah menilai orang-orang soleh. Asal nggak sesuai aja dengan cara berpikirnya, dianggapnya salah. Tadi udah banyak disinggung tuh. Asal nggak sesuai aja dengan pemikirannya, kok begitu, sudah. Mulai ada yang komporin. Ini dan yang mengompori ini bukan adanya begitu saja, enggak. Bisa jadi yang ngomporin ini juga terstruktur. Karena tidak mau umat Islam ini bangkit. Padahal kita selalu diajarkan untuk berpegang kepada orang-orang yang soleh. Kita diajarkan siapa mereka orang-orang soleh. Ya ini almarhum contohnya. Masya Allah, berdakwah, masuk kampung sana, ngajar di banyak tempat. Berjalan waktu itu terus puluhan tahun, yang subhanallah tidak terasa murid-murid beliau sudah banyak yang jadi. Murid-murid beliau sudah banyak yang kenal kepada Allah. Yang meninggal pun bisa terselamatkan sehingga menjadi husnul khatimah. Ini namanya perjuangan. Ini yang namanya perjuangan. Makanya hadirin rahimakumullah, ini perjuangan ini tentunya adalah melanjutkan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam disifatkan bahwasanya beliau bil mu'minina raufur rahim. Maka mereka para dai sifatnya adalah sayang kepada umatnya Nabi. Kadang kita gedek, nih orang kok begini banget, maksiat udah dibilangin susah. Tapi ini kok banyak para dai ngelihat yang kayak gitu, dikasih berkat. Berkat dibawa, ada dia dikasih. Kenapa? Karena hati yang membawa warisan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan kadang-kadang kalau orang awam ngelihat, apaan tuh Ustadz? Ustadz kok orang yang nggak sholat atau orang yang nggak bener dikasih, saya yang rajin sholat didiemin nggak dikasih. Karena nggak sesuai dengan cara berpikirnya, akhirnya Ustadz disalahin. Ini nih zaman repot ini. Padahal di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga pernah melakukan hal-hal seperti itu. Ada orang-orang yang masih lemah di dalam keimanannya, diberi oleh beliau sesuatu, tapi yang imannya hebat nggak dikasih. Tapi beliau jelaskan berapa banyak orang yang diberi, tapi yang tidak diberi itu sebenarnya lebih dicinta. Ini kan masalahnya yang beliau bawa misi dakwah. Ini orang udah alhamdulillah terselamatkan. Tinggal ini nih yang mau masuk jurang. Gimana caranya biar diselamatkan? Lebih diperhatikan. Kalau ada apa-apa ditanyain, dikasih. Walaupun tentunya berapa banyak juga orang-orang yang dikasih, ditanyain. Karena memang juga tentunya disayang. Jadi hadirin, ini orang yang paling beruntung adalah mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah.
Dan tentunya mereka juga ada karakternya, ada sifat-sifatnya. Kalau duduk sama mereka, itu bawaannya hati tenang, bawaannya hati pengen banyak ibadah, bawaannya hati pengen dekat kepada Allah, bawaannya hati malu kepada Allah, malu terhadap banyak kesalahan, sadar diri. Ini manfaat duduk dengan orang-orang yang soleh. Karena yang diarahkan, yang mereka inginkan adalah perubahan yang ada di dalam masyarakat, dan perubahan ini kembali sebagaimana apa yang diajar oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Sya'rawi, Syekh Sya'rawi, beliau mengatakan bahwasanya umat ini tidak akan bisa kembali ke dalam kejayaannya kecuali kalau mereka kembali sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dikatakan, inna hadhil ummah la tasluh illa bima saluha awailuha. Umat ini nggak bakal bisa benar kecuali kalau ngikutin dengan apa-apa yang dulu mereka bisa jadi benar. Dulu di zaman jahiliyah kok bisa jadi benar, ikutin caranya, ikutin jejaknya. Itu kan sungguh, kalau kita berteori, gimana bisa selesai ini kampung, gimana bisa selesai ini permasalahan, banyak kerusakan, banyak ini, banyak itu. Nggak ada apa-apanya dengan zamannya Nabi. Kita ini kan jumlahnya sedikit, bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana di zamannya Nabi itu mereka umat Islam sedikit dibanding musuh-musuhnya, tapi selalu unggul. Kita nggak punya senjata, bagaimana kita mau menang, bagaimana umat Islam mau hebat, nggak punya senjata, nggak punya ini dan itu. Iya, itu betul. Cuma lihat di zamannya Nabi juga banyak para sahabat yang nggak punya senjata. Bahkan mau perang nih, jalan berpuluh-puluh atau beratus-ratus kilo, nggak punya kendaraan. Gimana? Disiasatkan bikin rombongan. Satu kendaraan dipakai untuk misalnya 10 orang. Satu kuda atau satu onta untuk 10 orang. Gantian. Naik jalan yang lain, naik jalan yang lain lagi. Sampai pernah diriwayatkan itu sahabat ketika jalan seperti itu kakinya pada pecah-pecah. Kok bisa seperti itu? Kok bisa tabah? Kok bisa tegar? Ya, ini yang perlu kita korek kembali. Ini yang perlu kita gali kembali agar majunya kita umat Islam. Tentu cara ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menanamkan keimanan, keyakinan kepada Allah di kalangan para sahabat. Ini konsep yang luar biasa, nggak bakal bisa dikalahin. Orang kalau udah yakin, dalam jiwanya yakin, dalam hatinya yakin segala sesuatu nggak bakal bisa terjadi kalau tidak ada kehendak dari Allah. Sampai baginda Rasul mengajarkan kepada para sahabat, wa'alam annal ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahui umat kalau kumpul semuanya, sedunia kumpul untuk melakukan keburukan kepadamu, maka tidak akan pernah bisa terjadi kecuali kalau memang itu sudah ditentukan Allah. Tapi kalau belum ditentukan Allah, nggak bakal bisa. Begitu juga memberikan manfaat. Jadi ini ditanamkan di hati para sahabat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat ketika melihat sesuatu, yang dilihat adalah bagaimana ketentuan Allah.
Mereka mencari bagaimana keridhaan Allah, bagaimana mereka bisa menang. Bukan mereka melihat musuh, tapi yang mereka lihat adalah bagaimana hubungannya kepada Allah. Nih keajaiban di kalangan para sahabat dulu begitu. Sehingga terbentuk, jangankan korupsi, yang ada mereka kasihin orang. Ini sahabat. Bicara korupsi, kan kalau korupsi kan orang yang nggak kenyang-kenyang. Nah, betul kan? Yang korupsi ini orang yang udah punya rumah 3, udah punya mobil mewah. Kan banyak kan mereka yang korupsi. Para sahabat ini, mereka ini dikatakan, disifatkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain walau mereka dalam keadaan membutuhkan. Mereka perlu, tapi mereka tidak melihat keperluannya. Yang dilihat adalah bagaimana keperluan umatnya Nabi. Itu umatnya Nabi perlu dikasih, umatnya Nabi perlu dikasih, padahal beliaunya sendiri dalam keadaan membutuhkan. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sebagai beliau khalifah, itu beliau tetap melakukan satu karya yang dijual di pasar buat makannya. Akhirnya Sayyidina Umar ngusulin, udah kalau gitu jangan bikin gitu dah, dari Baitul Mal aja. Jalan beberapa pekan, dikasih dari Baitul Mal, tapi hatinya nggak tenang. Akhirnya beliau balik lagi. Ini manusia-manusia yang dicetak oleh Nabi Muhammad SAW. Dan apabila umat Islam sudah kembali kepada zaman yang dicontohkan oleh mereka, maka kita akan mendapat kejayaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan keberkahan. Allah lipat gandakan daripada almarhum guru kita. Saya tidak banyak berbicara tentang beliau karena memang sudah kita tahu kiprahnya. Yang penting pasang hati husnudzon aja. Kita tahu bagaimana kualitas yang ada pada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan pahalanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita senantiasa berjalan pada jalannya, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanjangkan umur guru-guru kita yang ada, para dai semua yang ada, dipanjangkan umur, memberikan manfaat kepada umat, memberikan penerangan kepada umat, memasukkan cahaya dalam hati-hati kita semua. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Doa penutup banyak yang lainnya ya. Ya langsung aja dah kalau kita doa penutup.